Teman sekalian, selanjutnya kita akan tausiah yang berjadwal seharusnya adalah Ustaz Hamzin. Kabarnya beliau izin karena harus ke rumah sakit. Kita doakan beliau sehat. Kita mohonkan untuk bisa menggantikannya kepada guru kita Kiai Ridwan Abdullah, kepadanya dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi nujumul muhtadin. Sama-sama menghormati guru kita Kiai Dr. Haji Abu Bakar Sistema. Mudah-mudahan sehat selalu. Insyaallah bininya lagi. Iya, orang ganteng bininya banyak, bini hantu. Apa ya? Ada yang kata beliau, hidup di dunia sudah enjoy ya. Iya. Saya kalau bini saya nurut. Sama-sama kita hormati Ustadz Ishak Ismail selaku Ketua Masjid Toha, Ustadz Mahmud, ada Kiai Samsudin Marsun. Yang beliau ini kalau jalan ngetan mulu. Iya, nggak ngulon-ngulon. Jalan ngetan. Kenapa? Karena sebelah betan emang ada titipannya. Iya, mudah-mudahan hidupnya berkah. Dan juga ada Kiai Niin Abdul Ghani. Beliau Ketua Yayasan Persila, mudah-mudahan sehat panjang umur. Tadi saya tanya, baru habis nikah. Jadi nyari nganten baru beliau ini. Alhamdulillah. Jadi kalau beliau besok bawa perempuan botok, emang itu bininya. Sudah nggak diragukan lagi. Alhamdulillah. Ada Kiai Dr. Andes Mansur, Haji Ilyas, banyak para Kiai Asatidz yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Kita bersyukur pada Allah, pagi hari ini kita diberikan oleh Allah sehat jasmani dan juga afiat, sehingga kaki kita bisa kita langkahkan di majlis ilmu Persila ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini senantiasa mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di akhir suratul Kahfi. Itu Allah ingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hadirin, Allah telah menjanjikan kepada kita, faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Tuhannya, itu nanti yang kita persiapkan ketika kita berjumpa dengan Allah, bukan mobil, bukan duit, bukan istri, bukan anak, tetapi apa? Iya, fal ya'mal amalan sholihah. Yang kita siapin itu dah amal soleh. Itu pun amal soleh masih Allah perjelas lagi. Amal yang mana? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amal yang enggak pernah tercampur dengan menyekutukan Allah. Itu tadi guru kita
memberikan nasihat, kita kudu redo. Hadirin, kalau kita melakukan sesuatu tidak ikhlas karena Allah, itu nanti enggak bakalan ada buat diri kita. Kosong buat diri kita. Kenapa? Yang kita lakukan masih ada intervensi masih pengen kena manusia. Pegang tasbih kena manusia, pakai sorban kena manusia. Kalau nggak dihormatin ngadat. Lah iya itu kan banyak perusahaan kita hadirin. Makanya di hadis Nabi, sanadnya dari Imam Baihaqi, hadirin sekalian, itu malaikat maut ketika manusia sebelum dikuburkan di dalam kuburnya itu, malaikat maut itu bedah anggota badan tubuh manusia. Masya Allah, hadirin sekalian. Ja'a malakul maut rajulun yamut. Malaikat maut itu datang kepada orang yang mati sebelum dikuburin. Ngapain? Pasaqqa a'da'uhu falam yajid amalan ghaira. Itu manusia dibedah dari pala sampai kaki oleh malaikat maut. Untuk apa? Melihat ini manusia ada amal kebaikannya apa kagak. Ternyata falam yajid amalan ghaira. Enggak didapetin itu oleh manusia amal kebaikan yang ada di tubuh badannya. Ya Allah, hadirin, ngeri nggak ini? Ngeri nggak ini? Ini benar apa enggak? Kalau kagak benar berarti kita dusta dengan Rasulullah. Ya Allah, hadirin, ngeri banget. Kita tukang ngaji, begitu kita mati nggak ada yang nyangkut tuh ngaji kita. Kita sering hadir di Portila, begitu kita mati nggak ada yang nyangkut tuh amal di Portila. Kenapa? Kena ngajinya pengen makan nasi kembuli. Kena ngajinya pengen alay. Kena ngajinya hadirin kan, kena bukan karena Allah, tetapi ada intervensi yang lain. Ya Allah, hadirin, ngeri betulin. Sampai akhirnya malaikat maut bingung, ini orang usianya 73 tahun. Tapi begitu mati enggak ada amal kebaikannya pada tubuhnya itu. Malaikat maut penasaran, papasaqqa qalbuhu falam yajid amalan ghaira. Dibedah itu hati manusia. Begitu dibedah hatinya juga enggak didapatin amal kebaikan. Kenapa? Karena di hatinya itu tidak ada tersirat untuk berbuat baik di hadapan Allah. Ya Allah, apalagi kita gedeg-gedengki sama orang. Aduh. Kagak gedeg aja ribet. Tahu gedeg enggak? Gedeg, asad, dengki, hadirin sekalian, saya sering ngomong, kita jangan gampang memvonis orang. Jangan gampang jelekin orang, betul. Orang kita lihat rumahnya jelek amat, begitu tahu-tahu dia yang terbaik. Lah kita yang pakai sorbannya apa cakep banget, udah kayak ustadz bener banget, tetapi bader ustadznya. Lah iya, hadirin, saya ngomong begini ini kan nggak ada yang nerima. Kalau yang terima, kenapa? Karena kita mati tertutup dengan ego kita, hadirin sekalian. Kita bakalnya mati. Nanti ending akhirnya itu bagaimana kematian kita? Ya Allah, hadirin sekalian. Sehingga malaikat maut itu, hadirin sekalian, papaqqa ya'i. Itu manusia yang mati, tubuhnya nggak ada kebaikan, hatinya nggak ada kebaikan, papaqqa ya'i. Dicangap mulutnya. Masya Allah. Dicangap mulutnya tuh orang yang mati. Malaikat maut yang kanan narik ke atas, yang kiri tarik ke bawah. Dilihat itu di mana torpan lisani yang menempel di lidahnya itu, hadirin sekalian, ada getaran. Malaikat maut masuk ke dalam apa getaran itu? Ternyata getaran itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat inilah, hadirin sekalian, yang menyelamatkan orang itu dari badannya nggak ada kebaikan, di hatinya nggak ada kebaikan, tetapi di lisannya itu nempel kalimat la ilaha illallah. Orang itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya semua diampunin oleh Allah, Allah masukin ke dalam surga. Nah, ini yang kita bingung, model amal apa nanti yang menyelamatkan kita? Ya Allah. Hadirin, mudah-mudahan nih kita ngaji di Persila,
menjadi amal kebaikan buat kita. Begitu kita nanti mati meninggal dunia, amal kebaikan kita nyelamatin kita. Kita masuk surga bareng-bareng. Alhamdulillah. Makanya hadirin sekalian, yuk pelan-pelan dah. Kita lurusin hati kita. Kita niat bersama agar apa yang kita lakukan tidak ada kena yang lainnya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, mungkin ini saja, nggak usah panjang-panjang. Kalau kebanyakan juga nggak didengerin. Apalagi nyara-rada kurang demen. Habis sudah. Nggak ada yang nyangkut. Ya, buras. Makanya saya ngomong, kalau ada khotibnya lama, goblok gitu khotib. Lah emang khotib ada yang kalian didengerin. Paling 10 menit itu khotib orang dengerin. Kesonain. Apalagi zaman sekarang ada yang kan, saya bingung orang ngaji di mana, khotib lagi khutbah, dia megang HP. Ini gurunya nih portila begini nih berani ngomong. Suruh pulang itu. Kalau orang khotib megang HP. Hadirin, di saya itu ada orang ngasih buletin. Mau dikasihnya sebelum sholat Jumat. Jangan. Mengapa Kiai Badar lo? Nah, kalau dikasih buletinnya sebelum Jumat, ntar orang lagi khotib dia baca buletin. Nah, kan kata Rasul, orang yang sholat Jumat khotib lagi khotib, dia nggak dengerin, hadirin sekalian pulang kosong. Nah ini mudah-mudahan ini Persila nggak begitu. Kalau Persila masih ada begitu, kita jeguk palanya. Lu ngaji di mana? Paul. Lah iya hadirin, kudu jelas ini sama sekarang mah. Kenapa? Kalau kagak dijelasin hadirin sekalian gak paham. Ya Masya Allah. Hadirin, sekarang ini Jumat itu 11:30 lewat 10 menit. Kemarin saya khotib di Masjid Al-Mukarrabin. Saya tanya pengurusnya, mau ngapain Ustaz? Mungkin jamaah dulu Ustaz. Lah, azan. Lah saya bukan pengurus masjid jadi ngatur khotib. Saya mah khotib elit hadirin sekalian. Mengapain? Udah sembahyang. Kalau nungguin nanti jamaah bisa jam 12 lebih. Yang ngatur waktu itu adalah Allah. Manusia diatur oleh waktu, bukan kita ngatur. Ya Allah, hadirin ini akhir zaman. Akhir zaman. Saya lewat mau ke masjid udah 11:30 masih telanjang. Kadang-kadang ya Allah hadirin, bagaimana tanggung jawabnya? Ya kenapa? Karena mereka tidak pernah duduk di tempat majelis ilmu. Betul. Duduknya bukan orang-orang yang baik. Tapi kalau kita duduk di majelis ilmu, saya yakin jam 11:30 Persila nggak ada yang panjang lagi. Iya, udah sempat ke masjid hadirin sekalian. Ya, oleh karena itu hadirin sekalian, tadi saya dapat informasi guru kita sudah sadar, katanya mau masuk di ruangan tempat perawatan. Kita doain hadirin. Tadi apa yang dikatakan dulu guru kita benar. Persila ini yang tua ini sekarang tinggal saya, Daniin, dan Mansur yang tua. Lebih tua kalau yang tua pada mati semua, siapa yang terusin ini Persila? Saya dari awal hadirin sekalian paling berani. Ini Persila kudu dikader. Yang ngaji juga baca kitabnya, jangan yang tua-tua mulu. Ntar kalau yang tua mati, yang muda belum berani. Lah, siapa saya tanya? Hadirin, orang nggak pernah sholat berjamaah, nggak pernah ngikutin. Tahu-tahu imamnya sakit, dia jadi imam. Diam aja. Apa yang dia mau baca? Ayo saya tanya, apa yang dia mau baca? Orang dia nggak pernah ngikutin itu zikir sama imam. Hadirin, itu orang yang ngikutin zikir sama imam apa sampai doa, itu jemaahnya cerdas, pintar. Ya, kalau habis sembahyang imamnya nggak baca zikir, makmumnya nggak baca zikir, imam sama makmum emang goblok. Nah, udah habis, mau ngapain hadirin? Ya, makanya saya bilang ini di Persila hadirin sekalian, yuk sama-sama ya kita ngaji dengan ngaji yang benar. Betul. Iya, kalau nanti ada dilurusin jangan pakai marah. Kita kan sekarang ini modelnya lain. Salah dilurusin nggak ada. Lah iya. Lah ngaji mau hurufnya nggak benar dibenerin sama orang tua ngadat.
Lah kalau model yang adat begini gak bakal maju-maju, hadirin, betul. Orang yang mau maju siap dikritik, siap dinasehatin, dan siap dilurusin. Itu tanda-tanda orang mau maju. Kalau nggak mau maju, udah lu menang aja dah. Kata orang Jawa, mau lu, iya salah dilurusin kagak mau, nanti hidupnya dengan kemauannya sendiri. Hadirin sekalian, ya mudah-mudahan hadirin apa yang saya sampaikan pada pertanyaan yang baik ini ada manfaatnya. Nama juga pada golat. Ini ngomong kalau ngopi kagak, nyarap kagak emang kayak begini, hadirin sekalian, uring-uringan. Saya tadi ada yang nanya, Ustaz nggak ada kopinya, coba pakai nanya, udah emang kagak ada. Ya, kenapa? Ustaz Ishak rumahnya jauh, ininya kagak ada lagi ongkos. Ya, jadi kagak ngopi. Ya, hadirin, ini aja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup wambahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.